Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah review chapter 342 dan mungkin jika kalian menonton konten kali ini, kalian juga sudah membaca chapter 343 yang seru parah. Keterlambatan ini tentunya karena admin sedang fokus mengejar revisian tugas akhir yang revisiannya cukup banyak cuy. Tapi tak apa, akan tetap kita bahas detail chapter 342 di konten kali ini. Oke, jika sebelumnya kita telah mendapati beberapa hal yang terjadi di chapter 342, ternyata banyak hal yang sepertinya perlu kita ulas lebih detail lagi. Seperti misalnya kemunculan penyusup lain di UA, konektivitas antara Uraraka dengan Himiko Toga, dan lain sebagainya yang akan kita ulas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apa yang akan dilakukan penyusup UA? Di chapter 342, akhirnya menunjukkan beberapa oknum lagi yang ternyata adalah bawahan All For One, yang tidak lain adalah beberapa pengungsi itu sendiri, yakni antara lain ada si Udin, Wahyuni, sama si om-om berkepala macan, serta lain sebagainya. Konon, rencana yang diberikan oleh All For One ke mereka adalah untuk membuat kegaduhan di tengah para pengungsi agar memaksa Deku untuk tidak berada di UA. Sehingga penyebab kegaduhan di chapter 323 dan 324 dapat dipastikan adalah ulah dari mereka si Udin ini yang melakukan provokasi mengenai kabar miring tentang bencana yang bisa ditimbulkan oleh Deku. Tapi ya, provokasi tersebut pada akhirnya gagal oleh sebab Uraraka yang berhasil meyakinkan mayoritas pengungsi bahwa Deku bukanlah ancaman. Dan malahan pada akhirnya keinginan Deku sendiri yang keluar dari UA. Jadi, apakah misi para penyusup ini telah selesai? Nampaknya belum coy, karena kita tahu bahwa UA kini memiliki protokol UA Barrier. Dan ketika UA Barrier diaktifkan, akan ada pula wacana evakuasi terhadap para pengungsi, yaitu dengan cara diterbangkan dan juga dengan dilarikan ke dalam bawah tanah. Nah, bisa jadi nantinya para penyusup ini akan bertugas membuat kegaduhan sekali lagi saat diaktifkannya protokol UA Barrier yang nampaknya bakal menimbulkan protes sekali lagi atau bahkan membuat para pengungsi menjadi gaduh dengan menggunakan quirk mereka masing-masing tanpa peduli aturan pembatasan quirk. Perlu diketahui bahwa para pengungsi yang ada di UA ini juga bukanlah orang-orang quirkless, melainkan berisi oknum-oknum yang tidak ditakdirkan untuk menjadi pahlawan. Sehingga biar bagaimanapun kondisinya, mereka tetap memiliki kekuatan yang sewaktu-waktu bisa saja membuat kegaduhan dari dalam. Anyway, pada akhirnya dengan adanya penyusup di UA ini secara tegas mengonfirmasi bahwa Toru Hagakure bersih dari tuduhan pengkhianatan. Sebab meskipun Aoyama jelas-jelas ditunjukkan sebagai pengkhianat, namun masih banyak juga yang menilai bahwa Hagakure belum dapat bersih dari tuduhan pengkhianat UA. Proses berpamitan. Di salah satu panel penuh, kita disuguhkan oleh momen berpamitan antara siswa UA bersama dengan orang-orang terkasihnya. Yang mana momen seperti ini adalah hal wajar sebelum seorang prajurit diturunkan ke medan perang, guna bisa jadi sebagai izin untuk mengikuti perang atau berpamitan untuk kembali dalam keadaan gugur di medan perang nanti. Ya, memang begitu fakta lapangan yang sering terjadi. Di sini yang dapat kita temui adalah Deku yang berpamitan kepada ibunya, di mana ini menjadi sorotan karena Deku tentu saja akan menjadi bintang utama saat perang nanti. Mengingat dia ini kan incaran si botak ya kan. Lalu ada Soto yang pamit kepada keluarganya. Di sini tentu saja akan menjadi sorotan pula karena Soto dipastikan akan baku hantam dengan Dabi atau kakaknya yaitu Todoroki Toya. Sehingga tentu saja keluarganya membebankan harapan kepada Soto. Kemudian ada beberapa pula momen berpamitan seperti Uraraka dengan orang tuanya, Jiro yang disemangati oleh bapaknya, Bakugo yang dijitak dulu sebelum pergi perang, Recovery Girl yang berpamitan kepada murid-muridnya, Kota dan Eri yang berpamitan ke Deku, yang ya mereka dua ini adalah dua dari tiga bocil yang diselamatkan Deku sebelumnya. Dan ada pula bapak kepala Shuriken dari episode 1, serta juga ada Dead Arms yang sudah pensiun sebagai pahlawan turut serta berpamitan. Oh ya, di sini terlihat ada Meizo yang juga berpamitan bersama si gadis rubah, yang kebetulan mereka ini sama-sama seorang mutan. Dan hey, menurut gosip yang beredar bahwa Meizo akan menjadi salah satu bintang utama saat arc perang nanti. Apa itu fasilitas Troy dan dari mana referensinya? Ketika pertama kali membaca chapter 342, saya cukup terkejut ketika fasilitas benteng yang disediakan UA untuk para muridnya disebut dengan Benteng Troy. Lantas apa itu Benteng Troy dan Bang Hori mengambil referensi dari mana lagi perihal Troy ini? Nah, fasilitas Troy adalah fasilitas berupa asrama pahlawan yang sekaligus difungsikan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi sekolah UA dengan jarak 30 km dari pergerakan villain. Diketahui bahwa fasilitas Troy dibangun oleh 3 guru UA yang dikenal sangat kuat, yaitu Cementos tentunya, Ectoplums, dan Power Loader. Kalau Cementos tentu saja bertugas untuk memanipulasi buton sehingga membentuk gedung dalam hitungan menit. Kemudian ada Ectoplums yang bisa jadi bertugas untuk mengisi fasilitas Troy oleh karena quirknya yang mampu menciptakan cloning dan gigantifikasi. Dan ada Power Loader yang memiliki kemampuan di bidang
bidang teknologi mutakhir di sekolah Yue. Sehingga dari perpaduan 3 guru Yue ini, dibangunlah fasilitas benteng pertahanan Troy yang super kuat. Nah, tentu saja fasilitas Troy ini Bang Hori ciptakan karena terinspirasi dari kisah perang Troyan atau perang Troy, yang mana kisah yang menyinggung soal Troy benar-benar terjadi pada sejarah dunia dan diyakini terjadi sekitar abad 13 sebelum Masehi. Buset, lagi-lagi bahas arkeologi coy. Dan jika kita searching di Google, perang Troy adalah perang yang menewaskan banyak tentara serta memiliki sejarah kelam mengenai insiden pembakaran kota di Yunani pada abad 13 sebelum Masehi. Dan jika dikaitkan antara kondisi My Hero Academia saat ini dan kisah dari sejarah perang Troy, maka akan sangat relevan. Ditambah lagi dengan yang terjadi di chapter 343 ya kan. Semakin melegitimasi bahwa perang yang terjadi saat ini di My Hero Academia, Bang Hori ambil referensinya dari sejarah perang Troy. Jadi dari sini mulai ketahuan kemana arah perang hero versus villain di My Hero Academia. Tapi tentu saja akan ada kejutan lain dari Bang Hori. Apa yang terjadi antara Uraraka dan Toga? Di chapter 342 ini terjadi suatu kebingungan yang begitu ambigu mengenai pemikiran Uraraka, yang mana hal ini disebabkan oleh satu hal, yaitu Himiko Toga. Lantas, apa dinamika yang terjadi antara Uraraka dan Toga? Apakah ini berhubungan dengan masalah perebutan cinta Deku? Anjir lah. Untuk menjawab hal ini, akan ada 2 poin yang bisa dijadikan sebagai acuan. Poin pertama adalah disebabkan oleh masalah perasaan. Ya, pada dasarnya sebenarnya terjadi hubungan asmara yang begitu komplikasi antara Uraraka, Toga, dan Deku. Di mana Uraraka menyukai Deku, di samping itu Deku juga menyukai Uraraka, namun di sisi lain Himiko Toga menyukai keduanya, yaitu Deku dan Uraraka. Sebab Toga adalah seorang biseksual. Nah, drama ini semakin menggebu-gebu ketika di chapter 289, buset jauh banget, terjadi pertarungan antara Uraraka versus Toga. Dan tahukah kalian apa yang terjadi pada pertarungan mereka berdua? Mereka berdua membahas soal Deku, anjir. Buset, dasar anak-anak bucin. Tapi dari sinilah terjadi miskonsepsi yang kini menjadi beban pikiran bagi Uraraka. Nah, poin kedua adalah ini disebabkan oleh Himiko Toga yang memaki wujud dan quirk milik Uraraka. Sebab Toga mencintai Uraraka dan Toga bahkan menggunakan quirk milik Uraraka untuk menyelamatkan hidupnya. Sehingga saya menteorikan bahwa alam pikiran antara Uraraka dan Toga dapat saling terhubung oleh sebab adanya pemakaian quirk milik Uraraka oleh pihak kedua yaitu Himiko Toga. Nah, mengapa bisa saya berkesimpulan demikian? Ini disebabkan oleh sifat quirk yang membawa kesadaran penggunanya. Dan jika quirk tersebut dipakai atau dicuri oleh orang lain, maka kesadaran tersebut akan saling terhubung. Hal ini dibuktikan dengan fenomena Vestige Quirk All-for-One yang di dalamnya menyimpan kesadaran dari pemilik quirk sebelumnya. Jadi untuk sementara waktu, kita dapat berhipotesis bahwa penyebab dari terjadinya konflik batin antara Uraraka terhadap Toga adalah karena 2 poin tadi, yaitu kisah asmara yang rumit dan juga quirk. So, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa detail janggal yang ada di My Hero Academia chapter 342. Sebenarnya ada satu lagi yang cukup menjadi plot misterius yang terdapat di chapter 342 ini, yaitu potensi adanya movie selanjutnya yang akan beriringan dengan perilisan season 7. Tapi ya, saya simpan saja dulu sebagai rencana konten kedepannya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap pembeli dan kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.